Oke, pernah kepikiran nggak gimana sih cara mengelola hutan yang begitu luas secara berkelanjutan? Nah, hari ini kita akan bedah salah satu mata kuliah keren dari Universitas Tadulako, Pembukaan Wilayah Hutan dan Pemanenan Hasil Hutan. Judulnya emang kedengeran teknis banget, tapi tenang aja, kita bakal lihat ini sebagai sebuah peta perjalanan. Gimana caranya jadi seorang penjaga hutan modern? Yuk, kita lihat gimana teori diubah jadi praktek langkah demi langkah. Jadi pertanyaan besarnya, gimana sih cara ngelola hutan yang luasnya bisa ribuan hektar? Nah, gambar ini ngasih kita petunjuk pertama. Ternyata ini bukan cuma satu pekerjaan, tapi sebuah sistem yang nyambung. Lihat deh dua roda gigi itu, di satu sisi ada perencanaan, di sisi lain ada eksekusi. Dua-duanya harus berputar bareng dengan sempurna, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Inti dari semua ini sebenarnya ada di ide yang sederhana tapi kuat ini, sebuah sistem dua sisi. Jadi, kita akan coba pecah gimana caranya perencanaan sama tindakan di lapangan itu bukan dua hal yang terpisah, tapi benar-benar kayak dua sisi dari koin yang sama dalam mengelola hutan. Oke, di satu sisi kita punya PWH atau Perencanaan Wilayah Hutan. Anggap aja ini tim arsiteknya. Fokusnya itu bikin cetak birunya, ngerancang jaringan jalan, nentuin jalur buat ngangkut kayu, sampai lokasi buat penampungan sementara. Nah, di sisi lain ada PHH atau Pemanenan Hasil Hutan. Ini tim eksekutornya. Mereka yang ngurusin teknis di lapangan, kayak sistem nebangnya gimana, cara motong-motong kayunya, sampai pengangkutannya. Keduanya harus kerja bareng, harus sinkron. Terus apa dong yang nyatuin si arsitek sama si eksekutor ini? Nah, inilah lemnya. Filosofi Sistem Operasional Terpadu. Ini bukan cuma istilah keren ya. Ini tuh pola pikir yang mastiin setiap jalan yang direncanain dan setiap pohon yang ditebang itu jadi bagian dari satu strategi yang lebih besar. Tujuannya jelas, supaya efisien dan yang paling penting, berkelanjutan. Jadi apa sih hasil akhirnya? Ini lebih dari sekedar nilai di ijazah. Mata kuliah ini dirancang buat ngebangun 3 pilar keahlian profesional yang bakal jadi bekal kamu sebagai seorang rimbawan. Pertama, kamu bakal jadi seorang master teknis. Artinya kamu bener-bener paham ilmunya dari A sampai Z. Kedua, dan ini unik banget, kamu jadi penjaga Wallacea. Kamu gak cuma belajar tentang pohon secara umum, tapi juga cara ngelindungin dan ngelola ekosistem yang spesifik banget di wilayah Wallacea. Keren kan? Dan yang ketiga, kamu jadi perencana strategis. Mampu ngelihat gambaran besarnya dan ngambil keputusan yang seimbang antara ekonomi dan ekologi. Teori itu penting, tapi kan nggak mungkin belajar tentang hutan cuma dari dalam kelas ya kan? Jadi, ayo kita lihat gimana mata kuliah ini ngajak kamu keluar dari buku teks dan masuk ke skenario dunia nyata. Nah, yang menarik banget dari mata kuliah ini adalah pendekatannya. Ada 2 cara utama. Dengan metode kasus, kamu bakal dikasih masalah beneran buat dibedah. Ini buat ngasah kemampuan analisis dan problem solving. Sementara itu, lewat proyek berbasis tim, kamu justru bakal merancang dan nyiptain solusi baru bareng-bareng sama tim kamu. Jadi, yang satu buat menganalisis, yang satunya lagi buat berkreasi. Lengkap. Oke, sekarang kita buka peta perjalanannya. Ini dia rincian dari minggu ke minggu, tentang gimana seorang mahasiswa diubah dari pemula jadi seorang perencana hutan yang kompeten. Perjalanan dimulai di minggu pertama dan kedua. Di sini, pondasinya dibangun dulu. Kamu bakal belajar semua hal dasarnya, mulai dari definisi, ruang lingkup, sampai prinsip-prinsip penting kayak keselamatan kerja dan gimana cara ngendaliin dampak lingkungan. Ini bekal awal yang wajib banget. Setelah pondasinya kuat, langsung tancap gas ke fase perencanaan. Selama 5 minggu, kamu bakal belajar jadi arsitek hutan beneran. Mendesain jaringan jalan, nentuin jalur akses, milih lokasi strategis buat naruh kayu, sambil ngevaluasi dampak lingkungan dari semua rencana itu. Disinilah imajinasi dan ilmu kamu diuji. Oke, kita udah sampai di tengah-tengah semester. Ini momen penting buat berhenti sejenak, semacam checkpoint gitu buat evaluasi. Di minggu ke-8, ada ujian tengah semester. Tujuannya jelas, mastiin kamu benar-benar udah nguasain konsep perencanaan sebelum kita loncat ke fase operasional. Bobotnya 15% dari nilai akhir kamu. Lolos dari checkpoint, saatnya mewujudkan rencana. Selamat datang di fase operasional. Disinilah semua teori yang udah dipelajari ketemu sama praktek langsung di lapangan. Fase ini dibagi jadi beberapa tahap penting. Mulai dari gambaran umum sistem pemanenannya, terus teknik nebang yang benar. Lanjut ke bucking, ini istilah buat cara motong kayu biar nilainya maksimal. Terus ada skidding atau teknik transportasinya. Sampai manajemen logistik di depot. Tiap langkah ini teknis banget dan super krusial. Di minggu ke-14, semua kepingan puzzle tadi disatukan.
Inilah fase integrasi sistem. Lewat proyek berbasis tim, kamu bakal ngerancang sistem yang nyatuin perencanaan sama operasional, ngevaluasi produktivitas dan biayanya, terus presentasiin hasilnya di depan kelas. Kita udah lihat apa yang dipelajari dan gimana cara belajarnya. Sekarang pertanyaan pentingnya, gimana kesuksesan diukur? Yuk kita bedah bobot nilainya. Coba deh perhatiin pembagiannya. Yang paling gede porsinya ternyata bukan ujian. Kalau digabung, ujian UTS dan UAS itu cuma 35%. Porsi terbesarnya, total 55%, justru datang langsung dari keterlibatan kamu di studi kasus dan proyek tim. Jadi ini dia poin kuncinya, 55%. Betul, lebih dari separuh nilai akhir kamu ditentuin sama seberapa aktif kamu berpartisipasi. Ini bukan mata kuliah yang bisa kamu lewatin cuma dengan belajar pas mau ujian aja. Terus, partisipasi yang sukses itu kayak gimana? Tentu bukan sekedar banyak ngomong, tapi dinilai dari kualitas ide yang kamu kasih, caramu komunikasi yang jelas dan sopan, kemampuan buat ngehargain pendapat orang lain, dan pastinya kontribusi aktif pas kerja tim. Perjalanan panjang ini akhirnya ditutup di minggu ke-16 dengan ujian akhir semester. Bobotnya 20% dan bakal fokus ke materi di paruh kedua soal pemanenan hasil hutan dan integrasi sistemnya. Disinilah kompetensi kamu diuji untuk terakhir kalinya. Jadi, pada akhirnya, semua teori, semua proyek, dan semua ujian ini, muaranya cuma satu. Tujuannya bukan cuma buat lulus, tapi untuk ngasih kamu kemampuan mendesain rencana kelola kehutanan secara berkelanjutan. Ini bukan sekedar tujuan mata kuliah, ini sebuah misi, dan rasanya kalimat itu ngerangkum semuanya dengan sempurna.